Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah dari kelas 4 PAIB dengan mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Rosidi MPDI. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Ya, yang pertama itu terkait dengan analisis tantangan terbesar pendidikan di era Society 5.0. Tantangan terbesarnya itu adalah mengintegrasikan dan menyeimbangkan teknologi dengan pendekatan yang berpusat pada manusia dalam pendidikan. Society 5.0 menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memerlukan pendekatan human center untuk memastikan teknologi digunakan secara efektif dan etis. Pendidikan harus bertransformasi untuk menguasai teknologi sambil menjaga esensi kemanusiaan. Dari perspektif human center, pendidikan itu tidak hanya bertujuan menciptakan tenaga kerja cakap teknologi, tetapi juga membentuk individu yang berakhlak mulia dengan kecerdasan emosional, sosial, dan juga spiritual yang tinggi. Tantangannya adalah membekali peserta didik dengan literasi digital dan juga kemampuan adaptasi teknologi tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Etika, kreativitas, dan juga berpikir kritis. Pemanfaatan teknologi menawarkan personalisasi pembelajaran dan efisiensi. Namun tantangannya adalah pemerataan akses teknologi di daerah 3T ya, dan pengembangan kemampuan pendidik dalam mengintegrasikan teknologi dengan integrasi manusia dan bimbingan moral. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana Anda menilai kebijakan Merdeka Belajar dari perspektif keadilan dan pemerataan pendidikan. Sekaligus berikan contoh konkretnya. Penilaian kebijakan Merdeka Belajar dari perspektif keadilan dan pemerataan pendidikan bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan, pendidik, dan juga peserta didik. Di sini ada dua ya, ada potensi positif dan juga ada resiko negatif. Kalau dari potensi positif itu adalah mendorong inovasi dan kreativitas serta menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal dan juga kebutuhan peserta didik. Jadi di sini akan berpotensi mengurangi kesenjangan jika daerah dengan sumber daya terbatas itu bisa diberdayakan. Tetapi di sini juga ada resiko negatifnya. Resiko negatif itu adalah tanpa dukungan yang memadai ya, termasuk salah satunya adalah pelatihan guru, infrastruktur, pendanaan. Kebijakan ini dapat memperlebar adanya kesenjangan antara sekolah maju dan tertinggal. Contoh, bahwa sekolah di perkotaan itu lebih mudah berinovasi, sementara sekolah di daerah terpencil itu masih bergulat dengan masalah dasar seperti listrik, akses internet, sehingga Merdeka Belajar itu seringkali hanya menjadi perubahan administrasi tanpa transformasi pedagogis, sehingga keefektifan kebijakan ini dalam konteks keadilan dan pemerataan itu masih perlu dievaluasi. Jadi diperlukan program afirmasi, juga peningkatan kapasitas guru dan infrastruktur memadai untuk pemerataan. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu
perubahan kurikulum itu selalu menjadi isu krusial dalam pendidikan. Jadi menurut Anda, apakah kurikulum Merdeka mampu menjawab kebutuhan pendidikan abad 21? Jelaskan dengan membandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21 dibandingkan kurikulum sebelumnya. Di sini ada perbandingan ya. Perbandingan salah satu contoh misalnya kurikulum sebelumnya di tahun 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, pendekatan dari dua kurikulum itu, kalau kurikulum 2013 itu berorientasi pada konten dan pencapaian standar yang kaku dengan pembelajaran yang cenderung terpusat pada teacher atau guru. Sementara kalau kurikulum Merdeka itu berpusat pada peserta didik, student center, memberikan fleksibilitas pada satuan pendidikan untuk menggabungkan kurikulum operasional sekolah yang relevan dengan konteks lokal, sehingga kemampuan ya, sehingga sangat relevan. Abad ke-21 itu membutuhkan pembelajaran mandiri yang mampu beradaptasi dan juga memecahkan masalah, bukan sekedar menghafal. Pendekatan student center ini mendorong kemandirian dan keterampilan abad 21. Kemudian juga terkait dengan materi pembelajaran. Kalau di kurikulum 2013 itu terlalu padat, cenderung seragam untuk semua wilayah. Fokusnya pada pengetahuan faktual. Tetapi kalau kurikulum Merdeka itu lebih ramping, esensial dan kontekstual ya. Jadi adanya proyek penguatan profil Pancasila dan juga mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Sehingga ini sangat relevan ya untuk mengurangi beban materi dan memberikan ruang untuk pengembangan karakter dan soft skill yang krusial untuk menghadapi tantangan kompleks pada abad 21. P5 di sini dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi, berpikir kritis dan kreativitas. Kemudian juga asesmen ya. Asesmen itu kalau di kurikulum 2013 itu cenderung sumatif dan berorientasi pada nilai akhir. Sementara kalau kurikulum Merdeka itu lebih menekankan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar, jadi tidak terpaku pada angka dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sehingga ini sangat relevan. Abad ke-21 itu membutuhkan asesmen yang holistik, tidak hanya mengukur pengetahuan tetapi juga keterampilan dan karakter. Asesmen formatif mendukung proses pembelajaran berkelanjutan. Kemudian juga terkait dengan keterampilan abad ke-21. Kalau di kurikulum 2013 itu terintegrasi, namun seringkali belum optimal dalam mengimplementasi, jadi cenderung terpisah dari materi pokok. Tetapi kalau di Kumer itu lebih eksplisif, diintegrasikan melalui project based learning atau PBL dan P5-nya. Jadi fokus pada literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Sehingga ini sangat relevan sekali. Jadi kurikulum Merdeka itu secara eksplisit itu dirancang untuk mengembangkan keterampilan melalui proyek dan aktivitas yang berpusat pada siswa. Jadi mempersiapkan mereka itu untuk dunia kerja dan kehidupan yang dinamis. Kemudian juga kaitan dengan otonomi guru. Kalau di kurikulum 2013 itu relatif terbatas dalam pengembangan materi dan metode pembelajaran. Jadi terikat oleh buku teks dan silabus standar. Tetapi kalau di Kumer itu lebih besar dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Sehingga ini sangat relevan. Guru itu sebagai ujung tombak pendidikan harus memiliki ruang untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa di lapangan.
Jadi kurikulum merdeka itu dengan pembelajaran berdiferensiasi PBL dan P5 itu lebih adaptif terhadap dinamika abad ke-21. Jadi mendorong kolaborasi, berpikir kritis, berkreasi, dan memecahkan masalah nyata. Jadi namun keberhasilannya itu juga bergantung pada komitmen dan kapasitas guru serta dukungan infrastruktur. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang keempat. Yang keempat itu adalah globalisasi dan digitalisasi itu memberikan peluang sekaligus ancaman terhadap identitas pendidikan nasional. Jadi analisislah bagaimana pendidikan karakter itu dapat diperkuat dalam sistem pendidikan modern. Penguatan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan modern di era globalisasi dan digitalisasi. Globalisasi dan digitalisasi itu membawa peluang akses atau informasi luas, kolaborasi global, inovasi pedagogis, dan ancaman penetrasi budaya asing, disinformasi, lunturnya identitas nasional. Jadi penguatan pendidikan karakter itu memerlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satunya adalah integrasi dalam kurikulum yang konseptual. Jadi karakter itu harus diintegrasikan holistik ke semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Jadi mengaitkan nilai-nilai dengan isu global dan digital. Kemudian juga adanya peran keteladanan guru dan lingkungan sekolah. Jadi guru itu adalah teladan utama dan lingkungan sekolah harus kondusif untuk pengembangan karakter. Kemudian juga pemanfaatan teknologi untuk penguatan karakter. Teknologi di sini dapat digunakan melalui aplikasi interaktif, film edukatif, ataupun platform kolaborasi, juga mengajarkan etika digital dan bahaya cyberbullying. Kemudian juga ada keterlibatan keluarga dan komunitas. Jadi pendidikan karakter itu adalah tanggung jawab bersama dengan kemitraan kuat antar sekolah, keluarga, dan juga komunitas. Kemudian juga ada pendekatan holistik dan berkesinambungan. Jadi pendekatan ini adalah pembentukan karakter adalah merupakan proses jangka panjang yang memerlukan evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Kemudian juga untuk kaitan pertanyaan yang kelima itu adalah di sini pilih salah satu isu aktual pendidikan, misalnya pendidikan inklusif, ketimpangan akses, komersialisasi pendidikan. Lalu lakukan analisa mendalam terhadap akar masalah dan tawarkan solusi konkret berbasis pendekatan pedagogis. Di sini saya akan menganalisis terkait dengan ketimpangan akses pendidikan. Ketimpangan akses pendidikan itu memiliki akar masalah ya. Yang pertama itu kaitan dengan kemiskinan. Karena apa? Keluarga miskin itu tidak mampu membiayai pendidikan. Itu menyebabkan anak-anak putus sekolah dan tidak dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Kemudian juga geografis ataupun daerah terpencil. Ini memiliki akses pendidikan buruk karena keterbatasan transportasi, fasilitas, dan kurangnya tenaga pengajar. Kemudian juga yang terakhir itu diskriminasi. Jadi diskriminasi di sini bisa berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, ataupun disabilitas. Itu bisa menghambat akses pendidikan. Jadi solusi konkret berbasis pedagogisnya itu yang pertama harus harus ada program beasiswa berbasis kebutuhan. Kemudian juga pendidikan yang inklusif. Pendidikan inklusif itu kan nantinya dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, termasuk berkebutuhan khusus dengan pelatihan guru dan fasilitas yang memadai. Kemudian juga perlu adanya perluasan akses teknologi, karena ini nantinya program literasi digital dan akses internet gratis di daerah terpencil itu untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga pembelajaran berbasis proyek. Jadi di sini bisa melibatkan siswa secara aktif,
dalam pemecahan masalah nyata untuk peningkatan motivasi. Kemudian juga harus adanya pelatihan guru. Jadi nantinya itu bisa memberikan pelatihan intensif dengan metode pengajaran efektif, termasuk juga penggunaan teknologi dan pendekatan inklusif. Kemudian juga pengembangan kurikulum yang relevan. Jadi menyusun kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan lokal dan melibatkan masyarakat. Kemudian juga pemberdayaan komunitas. Jadi untuk pemberdayaan komunitas ini itu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak. Jadi ketimpangan akses pendidikan adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dengan pendekatan pedagogis berpusat pada siswa. Jadi kurikulum yang relevan dan juga dukungan masyarakat, sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan dapat tercipta. Ini saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.